Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG kembali berkembang. Kejaksaan Agung resmi menambah satu tersangka baru dalam perkara yang menyeret tata kelola program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN periode 2025 hingga 2026. Yang terbaru, penyidik menetapkan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal atau PT YAT, Andri Mulyono, sebagai tersangka kelima dalam kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini. Penambahan tersangka ini menunjukkan bahwa penyidikan Kejaksaan Agung tidak hanya menyasar pejabat penyelenggara program, tetapi juga pihak swasta yang diduga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi, menjelaskan bahwa penetapan Andri Mulyono sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Menurut Kejagung, Andri Mulyono diduga memiliki peran penting dalam pengadaan sepeda motor listrik di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus ini disebut bermula pada awal tahun 2025 ketika Andri Mulyono bertemu dengan mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung. Dalam pertemuan tersebut, Andri mempresentasikan profil perusahaan yang dipimpinnya dengan tujuan mendapatkan proyek pengadaan barang di BGN. Setelah pertemuan itu, penyidik menduga Andri telah memperoleh informasi mengenai rencana pengadaan motor listrik, meskipun proses pengadaan secara resmi belum dimulai. Bahkan, Kejagung menemukan indikasi bahwa sejak Februari 2025 telah terjadi komunikasi antara Andri dan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menindaklanjuti proyek tersebut. Penyidik menduga terdapat pola yang terstruktur dalam proyek pengadaan motor listrik tersebut. Mulai dari dugaan pengondisian proyek sejak tahap awal, penggelembungan harga kendaraan atau markup, hingga dugaan rekayasa dokumen serah terima barang. Menurut Kejagung, dugaan markup dilakukan dengan cara menaikkan harga setiap unit motor listrik agar mendekati pagu anggaran yang tersedia dalam proyek pengadaan. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi bahwa proses penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS dan kerangka acuan kerja atau KA diduga telah dikondisikan oleh pihak-pihak tertentu sebelum proses pengadaan berjalan. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Kejagung, PT YAT diduga menerima pembayaran penuh sebesar 100% berdasarkan berita acara serah terima yang diduga telah dimanipulasi. Dokumen tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa seluruh kendaraan telah selesai dirakit dan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak. Namun, hasil penyidikan mengarah pada dugaan bahwa spesifikasi maupun harga kendaraan listrik yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan serta standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Atas dasar temuan tersebut, Kejagung menetapkan Andri Mulyono sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Andri dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kasus ini menjadi perhatian besar karena terjadi dalam program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan barang berpotensi mengurangi efektivitas program yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penetapan tersangka kelima juga menandakan bahwa penyidikan terus berkembang dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara ini. Publik ini menunggu hasil penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana dugaan praktik korupsi ini terjadi dan berapa besar potensi kerugian yang ditimbulkan. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran negara harus terus diperkuat. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengikuti perkembangan informasi dari lembaga penegak hukum dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam program pelayanan publik. Bagi instansi pemerintah dan pelaku usaha yang terlibat dalam proyek negara, kepatuhan terhadap aturan pengadaan, transparansi dokumen, serta pengawasan internal yang ketat menjadi langkah penting untuk mencegah praktik korupsi sejak awal. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi MBG ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai penambahan tersangka baru dalam perkara ini? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.